Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita hadapkan kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Dan setelah kesempatan ini diberikan Allah, kita gunakan pertama sekali untuk melaksanakan solat subuh sebagai kewajiban dari Allah kepada kita. Ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Jadi ketika hidup itu diberi langsung kita solat. Ini menunjukkan bahwa hidup gunanya untuk ibadah. Kemudian isi nanti terus dengan ibadah sebagai rasa syukur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, ya diingatkan kepada kita bersama, barang siapa yang tidak terpapar selamat, sehat, itu nikmat yang luar biasa. Maka syukuri nikmat sehat itu. Syukuri. Karena itu nikmat sehat ini adalah nikmat yang tidak ada taranya. Maka para ulama, dan bukan hanya ulama, tentu dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Tidak diberikan kepada setiap orang nikmat yang paling besar setelah nikmat iman, seperti nikmat kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang apa nikmat nomor 2 setelah iman, tapi nikmat pertama itu adalah iman dan Islam. Kemudian yang kedua apa? Nikmat sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah nikmat, maka syukuri. Saking pentingnya Bapak Ibu nikmat sehat ini, Rasulullah SAW pertama sekali ajarkan kepada kita syariat ini adalah salah satu tujuannya adalah supaya kita hidup sehat. Semua aktivitas hidup kita, coba Bapak Ibu perhatikan. Satu hal yang diingat, tidak ada aktivitas yang kita lakukan kecuali diatur oleh agama. Apapun yang kita lakukan di situ ada perintah, ada larangan. Di dalam perintah, coba kita lihat, bukan hanya bertujuan supaya kita besok masuk surga, tetapi sebelum itu supaya kita selamat dan sehat di dunia. Kesehatan menjadi tujuan.
Tidak ada larangan dalam agama kecuali Bapak Ibu larangan itu untuk kenapa supaya dilarang? Dilarang dan kita hentikan supaya kita sehat dan selamat. Maka salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga kesehatan secara preventif. Maka Islam mengajarkan menjaga, memelihara. Jadi menjaga preventif supaya jangan kena. Itu pertama. Yang kedua, Islam kalau sudah kena mengajarkan bagaimana supaya hilang dari kita. Kalau sudah hilang, diajarkan pula bagaimana kita cara menjaga dan memelihara. Maka apabila tiga hal ini Bapak Ibu kita lakukan dan melakukan hal ini, padahal itu kebutuhan kesehatan kita, tetapi kalau itu kita lakukan semuanya itu pun menjadi ibadah dan pahala. Jadi sudah menjadi pahala, setelah itu untuk menjaga, memelihara dan preventif untuk kesehatan kita. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita. Apa rutinitas kita sebagai manusia yang mana itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia, lepas dari agama. Maka namanya manusia pasti melakukan itu, mau apapun agamanya. Apa contohnya? Tidur. Ada di dunia ini orang tidak tidur? Bapak Ibu, yang tidur itu orang Islam aja. Kan tidak ada lepas semua orang dari tidur. Ada tidur, ada bangun. Karena itu tuntutan manusia. Dan siapa membuat manusia itu harus tidur? Allah. Karena ada makhluk yang Allah ciptakan dia tidak tidur-tidur. Dan dia tidak tahu tidur. Bisa? Maka malaikat tidak ada. Tidak ada ngantuk malaikat itu. Tidak ada tidur-tidur dia. Maka mereka itu ibadah terus 24 jam. Bapak Ibu, ada tidur, ada bangun. Setelah itu apa? Kegiatan kita sehari-hari. Mau apapun agamanya. Buang air. Yang buang air itu orang Islam aja. Buang air besar, buang air kecil. Itu kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu, dan itu kebutuhan manusia. Setelah itu apa lagi? Rutinitas. Makan. Ada manusia nak makan? Allah sanggup menciptakan makhluk tak makan-makan. Apa itu? Malaikat itu juga. Maka Nabi Ibrahim pernah malaikat datang sama dia, disembelihnya seekor sapi untuk menjamunya. Dilihat oleh malaikat itu, makan katanya. Gimana makan? Mereka tak punya memang tak dikasih kemampuan makan. Bapak kenapa makan? Allah ciptakan itu. Itu manusia itu mikir, kenapa saya kok bisa makan? Kenapa saya harus ada lapar? Kenapa setelah makan nanti? Jadi ada makan, ada minum. Setelah itu Bapak Ibu, yang dimakan, yang diminum itu diproses oleh pencernaan. Setelah itu ada sampah-sampahnya. Kalau dalam pabrik itu disebut limbah. Dan limbah itu harus dibuang. Karena itu barang. Ibarat pabrik itu ada limbahnya. Limbah itu harus dibuang. Maka ada namanya makan, ada minum, ada pula pembuangan. Buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Ini kan aktivitas kesehari-hari. Ada pula Bapak aktivitas orang yang mencari rezeki. Kalau tak cari rezeki, tak cari makan, ya mati dia. Harus bekerja. Ini kan rutinitas. Saya mau tanya Bapak Ibu, diatur kita tidak oleh agama dalam rutinitas ini. Padahal ini kan kebutuhan kita manusia itu. Tidak pun Islam kita harus kita lakukan. Tapi subhanallah, Islam rutinitas padahal kebutuhan kita manusia, tapi itu diatur oleh agama. Bapak Ibu sekalian, dan aturan-aturannya itu ada perintah, ada larangan.
Dan aturan-aturannya itu semuanya kalau kita baca, kalau kita lihat, supaya kita sehat. Di samping diatur itu perintah agama, lalu kita lakukan dapat pahala, kita hindari kalau larangan berpahala. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, rupanya semua manusia walaupun tidak Islam juga melakukan. Berarti apa? Kalau mereka melakukan, pahala tak dapat. Mungkin sehat dapat. Kalau kita lakukan itu, sehat dapat, pahala dapat. Itulah nikmatnya jadi orang beriman ini. Maka nikmat pertama itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Rugi orang tidak beriman, rugi orang tidak Islam. Karena sama-sama kegiatannya Bapak Ibu. Menjaga kesehatan sama. Tidak ada Islam memaksa kita supaya apa? Sampai kita melakukan sesuatu sampai kita tidak sehat. Malah apa? Perintah-perintah agama ini kalau kan bertentangan dengan kesehatan kita, kita diberi dispensasi. Iya kan? Kalau akan menyakitkan solat berdiri, duduk. Kalau akan menyakitkan kamu solat duduk, begitu hebatnya agama kita. Dan Bapak Ibu sekalian, puasa. Tidak sanggup puasa kalau kan sakit, berbahaya. Buka. Berwuduk. Kamu pakai air itu. Tidak bisa pakai air. Kata dokter, kalau pakai air Bapak mati Bapak. Sudah, taya. Ya Allah, hebat sekali. Agama kita luar biasa. Nah, sekarang coba tidur. Bapak Ibu tahu aturan tidur? Bagaimana Nabi SAW mengatur cara tidur? Bapak Ibu sekalian, pertama tidur itu yang diatur oleh Nabi. Pertama masalah waktunya. Waktu tidur itu diatur oleh Nabi ada dua. Pertama malam, yang kedua ada tidur siang namanya qailula. Dicontohkan Nabi. Kalau malam apa? Malam diatur oleh Nabi waktunya. Maka waktu tidur yang sunnah, kalau kita ingin contoh Rasulullah berpahala, kita itu Bapak Ibu, menyegerakan tidur setelah solat Isya. Jadi apa? Tidur itu segera. Dan waktu tidur yang lama itu adalah waktu malam. Siang bukan untuk tidur. Maka Allah sudah tetapkan sunnahnya. Itu sunnatullah. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan siang dan malam, Allah yang menentukan mana waktu yang tepat untuk tidur. Apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu supaya kamu di malam itu berselimut. Artinya apa? Malam itu bukan di warnet tetapi diselimut tidur. Ini anak-anak muda nih. Malam itu bukan di warkop, diselimut malam itu. Tidur. Itu ketetapan Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kalau siang itu untuk cari rezeki, untuk bekerja, untuk cari kehidupan. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu yang menciptakan alam semesta ini. Dan yang menjaga alam semesta ini, melihara alam semesta, dan yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan dia yang maha tahu tentang rakitan diri manusia. Apa yang sehat untuknya, kapan dia tidur. Maka coba, kalau ada orang diputarnya Bapak Ibu, kira-kira sehat dia enggak? Dijadikannya siang, sepanjang siang itu adalah tidur, malam bangun. Sehat dia kira-kira enggak? Diputarnya itu. Jadi tidur malam itu malam tidur. Tapi ada orang tidur malam itu begadang. Karena 1 jam, 2 jam. Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu kesalahan. Rasulullah anjurkan kita tidur. Segerakan tidur setelah Isya. Kemudian Rasulullah tidak bangun kecuali di akhir malam. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah menceritakan bagaimana tidurnya Rasulullah SAW. Maka apa kata Aisyah? Kana yanamu awwal al-laili wa la yaqumu illa akhirahu fayusalli. Itu kata Aisyah. Apa artinya itu? Bahwa Rasulullah tradisi dan kebiasaannya, dia tidur di awal malam, kemudian tidak bangun kecuali di akhir malam, dan di akhir malam ketika bangun dia langsung salat malam. Kira-kira kalau Isya sekarang, setelah Isya apa?
jam 8.30. Jam 8.30, setelah itu dia bangun jam 3. Setelah itu dia solat malam. Itu puas enggak itu tidurnya? Kalau bapak, ibu tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kena jam 5 sekarang. 7 jam. Puas enggak itu? Sehat enggak? Allahu Akbar. Pas ketika itu bangun langsung solat malam. Allahu Akbar, nikmatnya hidup. Dan saat itu jam 4, jam 3, jam 4 menjelang subuh itu adalah saat yang berkah sekali. Jadi dibagi 3 itu malam itu oleh Rasulullah. 2/3 pertama itu untuk tidur. 1/3 yang terakhir baru di situ dia bangun dan dia sholat. Kalau rutin hidup kita seperti ini Bapak Ibu, Allah sehat-sehat. Maka saya melihat, ini ya pantauan saya saja. Dulu Bapak Ibu ya, orang-orang tua kita itu keras-keras kerjanya. Kerja di hutan, membabat hutan, buat ladang, kan kerja keras itu. Tetapi mereka sehat-sehat. Kemudian umur mereka panjang-panjang. Sekarang anak sekarang disuruh kerja keras, mati kasih saya nanti Pak katanya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya bilang saya ini pekerja keras, tapi tidak juga mati saya bilang. Cepat tua Pak. Itu banyak orang bekerja keras tidak juga tua-tua, malah umurnya. Maka yang duduk-duduk yang apa itu nonton-nonton aja penyakit. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya kuncinya, Bapak sekeras apapun Bapak bekerja di siang hari, silakan kerja keras, banting tulang. Tetapi setelah Isya tidur sampai akhir malam, insya Allah. Yang menjadi masalah sekarang yang musibah itu, sudah keras kerjanya siang hari, malamnya akhirnya cepat mati nih. Siang kerjanya banting tulang, malam nanti dia begadang. Tidur pula jam 2. Asal itu bangun pula jam 4 atau jam 5. Bersiap-siap pula orang seperti ini kira-kira gimana Bapak Ibu? La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Kalau bahasa Wengkinan copek tu. Udah keriput-keriput itu Pak mukanya tuh seperti ini. Maka anak-anak kita kerja di kantor. Coba. Maka saya sedih melihat warung kopi yang sekarang menjamur nih Pak. Kemudian kalau kadang jam 3 pagi saya turun kuliah subuh, melimpah itu oleh motor. Pas azan bubar mereka semua. Astagfirullahaladzim, ini anak muda kita mau jadi apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Mau jadi apa anak kita? Tolong bantu anak-anak kita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau mencontoh sunnah Rasulullah SAW, TV setelah Isya itu jangan hidupkan lagi. Bilang sama anak-anak, tidur. Semua kalian. Nanti mereka nanti bangun jam 4. Bawa tahajud semua. Bawa qiyamul lail. Supaya hidup sehat hati, sehat iman, sehat otak, sehat badan. Tapi kalau Bapak Ibu belum begadang dengan ini, sampai jam 1 malam anak-anak kita. Otak, sarap mata, sebentar dia berkacamata, otaknya apa? Kemudian bekerja kalau besok, belajar tidak konsen lagi. Kenapa? Karena dipastikan Pak, yang menciptakan rakitan diri manusia ini kan Allah. Orang tidak bisa, maka itulah sebabnya dokter sepakat. Tidur yang sehat itu berapa jam? Bapak Ibu, para dokter sepakat mengatakan bahwa tidur saya kalau mau sehat badan, maka pangkal kesehatan itu pertama apa? Teratur tidurnya. Tidur yang teratur itu berapa minimal? Rata-rata 8 jam. Kalau 8 jam taati perintah Rasulullah. Contoh Rasulullah. 8 jam mungkin mulai 8 jam 7 12 malam. Tidak mungkin Pak kalau Bapak Ibu jelaskan ini dokter ini. Saya tidak akan para hadis. Dokter mengatakan 8 jam. Untuk mencapai tidur 8 jam itu bagaimana caranya? Contoh tidur Rasulullah. Setelah Isya tidur. Masya Allah.
Bapak Ibu, itu pertama. Maka orang yang tidurnya puas, maka dia akan Kenapa Rasulullah mencontohkan segera? Maka orang yang menyegerakan tidur karena mencontoh sunnah Rasulullah, pertama dia akan sehat, yang kedua mendapat pahala. Itu. Tapi niatkan mencontoh Rasulullah. Bukan hanya mentaati anjuran dokter. Dokter kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Yang kedua, bagaimana tidur? Sebelum tidur, Bapak Ibu sekalian, dia anjurkan kita berwudu. Coba sebelum tidur dianjurkan berwudu. Coba taati nih tata cara wudu apa tidur Rasulullah ini. Dianjurkan berwudu apa kata Rasulullah? Iza ataita madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah thumma taji' fi shaqqikal ayman. Itu kata Rasul dalam hadis yang sahih. Apabila kamu mau tidur, sebelum kamu mau tidur, berwuduklah kamu dulu seperti wuduk kamu untuk salat. Masya Allah Bapak Ibu, ini sudah pahala lagi, kesehatan lagi. Sekarang ada 3 app. Apa namanya? 3 app di tengah-tengah pandemik. Dunia WHO, dunia yang menyuruh cuci tak. Ya Allah, cuci tangan. Kalau saya jangan mencuci tangan. Rubah itu 3 app pertama bukan mencuci tangan. Tapi apa? Memperbaharui wudu. Hadapkan ke situ. Pokoknya 3M pertama mencuci tangan itu ganti memperbaharui wudu. Karena Rasulullah SAW ketika kita memperbaharui wudu dan wudu di tempat-tempat yang disuruh, yaitu menjelang solat, menjelang tidur, wudu akalis solat, yaitu seperti wudumu persis untuk solat. Maka kalau kita wudu untuk solat, bagaimana tata caranya? Rasulullah suruh sempurnakan wudu kita. Wudu yang sempurna itu apa? Wudu yang memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, kemudian memenuhi sunat-sunatnya, kemudian terhindar daripada yang membatalkannya. Apa di antara sunat yang disunatkan, aturan cara-cara berwudu diajarkan Rasulullah wudu salat? Yang pertama, cuci tangan 3 kali, telapak tangan 3 kali, dan disela-selahi 3 kali Bapak Ibu. Sudah apa yang disuruh mencuci tangan itu sudah terbuat semua itu, mencuci tangan. Jadi kalau batal nanti wudu kita, wudu lagi, cuci tangan. Maka apa? Di samping protokol kesehatan kita laksanakan, di samping itu kita beribadah. Orang mukmin harus cerdas. Semua yang dilakukannya jangan hanya untuk dunia, tetapi tersimpan semuanya untuk di samping dunianya baik. Dan dunia itu sendiri itu menjadi bekalnya untuk akhirat. Kan kena hidup sebentar. Maka Bapak Ibu cuci tangan. Setelah cuci tangan, apa? Masukkan air ke dalam mulut. Allahu Akbar. Setelah masukkan air ke mulut, apa lagi kata Rasulullah? Masukkan air ke dalam hidung. Kemudian air di hidung. Jadi setelah masukkan mulut, berkumur-kumur, kemudian keluarkan. Kemudian air ke hidung, masukkan. Memasukkan air ke dalam hidung itu secara khusus Rasulullah perintahkan, wabaligh fil istinsyaq. Dan lakukan oleh kamu masukkan air ke dalam hidung itu secara berlebihan. Disuruh berlebihan. Saya lihat tafsirnya oleh ulama. Apa maksud Rasulullah kok disuruh kita memasukkan air ke dalam hidung berlebihan? Apa tafsirnya? Maka apa? Sampai ke tingkat namanya su'ud. Apa itu su'ud? Itu artinya su'ud itu sampai lemas. Ibu tahu enggak kalau masuk ke hidung sampai lemas, tahu enggak? Masuk di otaknya. Terasa. Sampai situ terukurannya. Kalau bapak ingin mau istinsyaq, Bapak Ibu, ya dulu kan orang-orang tidak tahu kenapa Rasulullah kok suruh berlebihan dalam istinsyaq. Baru sekarang orang tahu Bapak Ibu, setelah penelitian kedokteran. Rupanya itu sangat bermanfaat, berlebihan dalam istinsyaq sampai ke tingkat su'ud untuk kesehatan kita. Tahu Bapak Ibu,
Penyakit sekarang yang banyak kita lihat, apalagi orang sudah berumur, kadang belum tua, yaitu stroke. Ya kan? Sudah menggenjala. Ini sudah menjadi penyakit fenomena Bapak Ibu. Apa kita di sini? Kita lihat orang stroke, kadang masih muda. Umur baru 30-an, 40-an dah stroke. Ini mati sebelah, ini mati sebelah Bapak Ibu. Sekarang baru ditemukan. Nah, saya melihat sendiri Bapak Ibu, pernah di dokter spesialis, itu ada di YouTube. Jadi datang kepada seorang yang stroke, dan dia muslimah ibu-ibu, datang kepada seorang dokter ahli penyakit dalam. Lalu dia minta obat. Apa kata dokter spesialis itu? Lucu kalian katanya, kalian umat Islam, padahal obat stroke itu ada di dalam agama kalian, tapi kalian tidak lakukan, maka rugi kalian. Jadi ditanya oleh ibunya, apa obat stroke itu? Apa obat di agama kami? Tahu enggak, kalau kamu rutinkan itu yang diperintahkan oleh Nabi kalian itu, wa balik fil istinsyak, kalian takkan pernah kena stroke. Jadi kalau selalu kita dalam wuduk berlebihan, dalam Bapak Ibu masukkan air ke dalam hidung, tidak akan kena stroke. Kenapa Bapak Ibu tahu enggak? Stroke itu sentralnya di kepala. Saraf di kepala. Kalau di sini saraf di sebelah kiri yang kena, maka badan sebelah kanan mati. Kalau saraf sebelah kanan kena, Bapak Ibu, yang kiri yang mati. Bapak Ibu, barangkali dengan adanya istinsyak berlebihan itu yang memancing dan menggerakkan saraf kepala, sehingga apa? Dia selalu aktif. Sehingga apa? Akan terhindar orang dari stroke. Coba itu. Maka Bapak Ibu dalam buku-buku fikih sudah percaya bagaimana cara istinsyak yang benar. Istinsyaklah sampai tingkat su'ud, lemas. Itu masuk ke sini. Setelah itu apa? Dihembuskan dengan kuat. Bapak Ibu, itu baru kan sampai berkumur-kumur, itu solat itu. Kemudian sampai masuk ke dalam hidung. Setelah itu apa? Cuci muka, dicuci muka 3 kali, dan harus kena semuanya. Muka itu apa? Ini bagian-bagian luar yang terlihat. Masya Allah. Kemudian sini semuanya itu dicuci. Setelah itu cuci 2 tangan. Kemudian ketika dicuci 3 kali. Kemudian ketika dicuci digosok. Maka jangan taruh aja air begitu, enggak, tapi digosok. Masya Allah. Setelah itu cuci tangan sampai 2 siku. Sampai siku. Bukan sampai sini Bapak Ibu cuci tangan. Sebagai mencuci tangan koronaan sampai di sini cuma. Kalau wuduk, Masya Allah. Dan digosok. Dan di sela-sela jarinya. Masya Allah. Sampai siku. Setelah itu apa? Sapu kepala. Dan itu juga 3 kali. Setelah itu apa? Basuh telinga. Dan itu juga 3 kali. Lubang ini masukkan ke lubangnya. Kalau ini untuk bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Bersihkan itu. Masya Allah. Setelah itu dua kaki. Bapak Ibu, anggota-anggota wuduk tadi, mulai dari mencuci 2 tangan, mulut, apa, itu kebersihan enggak? Coba baca ke dokter. Kalau kita mau sehat, maka orang ahli kesehatan setiap mau tidur cuci kaki dulu katanya. Tapi tidak berwuduk, cuci kaki kalau mau sehat. Disuruh cuci kaki kerana dia tidak tahu wuduk, Pak. La ilaha illallah. Kita Bapak Ibu disuruh Rasulullah, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, wuduk seperti solat. Bukan kaki saja Bapak Ibu, semuanya. Masya Allah. Setelah itu tidur dalam kondisi InsyaAllah Bapak Ibu. Ada aturan di dunia yang sehebat ini Bapak Ibu. Tapi ada kita laksanakan tak? Ibu-ibu, lagi dikerojokannya tak? Alhamdulillah bagi yang mengerjakan. Tapi boleh minta tolong ini dirutinkan. Semua tadi Bapak Ibu wuduk di solat itu yang disuruh oleh Rasulullah itu. Kita wuduk. Wuduk itu ibadah. Berapalah wuduk? Apa kata Rasulullah? Tidak ada seseorang berwuduk kecuali dosa-dosanya berguguran bersama
air wuduknya. Bahkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, Rasulullah SAW menantang kita. Apa kata Rasulullah? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah saya tunjukkan kepada kalian amalan, kalau kalian amalkan, dosa-dosa kalian diampunkan Allah dan derajat kalian diangkatkan oleh Allah. Coba ini petunjuk Rasulullah. Bapak Ibu, untuk dunia ini tidak perlu kita baca-baca buku lain tu Bapak Ibu. Cukup Quran, cukup. Ada semuanya. Apa yang Bapak Ibu tanya? Ada semuanya di dalam. Cuma kita tidak mau baca. Cuma Ustaz kadang-kadang kalau ngaji, kadang-kadang sampai fikih ibadah saja. Kadang-kadang tidak sampai ke fikih libas, fikih pakaian, ya. Fikih dia. Maka kita Bapak Ibu coba bab solat saja dimulai daripada babut toharah, bab bersuci dan bersih-bersih. Itu artinya itu. Dari bersih mulainya dulu. Dari suci mulainya, suci lahir, suci batin. Maka Bapak Ibu, maukah saya tunjukkan pada kamu, kata Rasulullah, pekerjaan, kalau kamu kerjakan kerjaan itu, Allah hapuskan dosa kamu, Allah angkat derajat kamu. Qalu bala ya Rasulullah, kami kepengen kau tunjukkan apa itu, siap kami mengamalkannya. Maka apa kata Rasulullah? Isbahul wudu fil makari. Yaitu apa? Di waktu-waktu kita kadang-kadang capek, lelah, tak pingin apa? Sempurnakan wudu. Berarti pertama adalah menyempurnakan. Maka kalau Bapak Ibu wudu sempurna menjelang tidur, ya Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Bapak Ibu, Allah akan angkat derajat kita. Di samping itu, dunia kita dapat, kita akan sehat. Karena Bapak Ibu, seluruh anggota wudu yang disuruh kita basuh dan disapu, semuanya adalah sentral-sentral tempat masuknya penyakit. Coba Bapak Ibu, di mana? Dari mulut, maka mulut disuruh bersihkan. Orang barat itu, kalau Bapak Ibu, saya pernah dengan orang barat itu seminggu dalam sebuah kapal. Saya lihat mereka itu Bapak Ibu, ya Allah, menjelang tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Kadang saya lihat siang gosok gigi, setelah makan gosok gigi. Ya Allah, mana ada dalam agama mereka merintahkan seperti itu? Kalau kita Bapak Ibu, Rasulullah bilang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, inda kulli salat. Kalaulah aku tidak takut, khawatir memberatkan umatku, saya wajibkan kepada mereka selalu menggosok gigi. Untuk apa menggosok gigi, Pak? Sekarang ada dokter kesehatan di dunia menggosok gigi tidak baik. Ada. Malah produk-produk odol, sikat itu aja isinya di mal-mal itu. Tiap hari apa? Dan malah yang membuatnya bukan orang Islam. Padahal di dalam agama yang ada gosok gigi itu Islam, Pak. Secara nas ya, nas agama, gosok gigi kamu. Di mana itu? Tasawwaku, kata Rasulullah, gosok gigi kamu. Maka Rasulullah SAW kalau pergi ke mana-mana, 3 yang tak pernah luput di sakunya. Begitu orang Islam itu. Maka Islam itu bersih. Orang Islam itu harus tampil indah, menyenangkan. Apa yang Bapak Ibu 3? Tahu Bapak Ibu? Yang pertama siwak. Itulah saku terus. Yang kedua, minyak harum. Ketiga, sisir. Jadi kalau saya periksa nih sakunya, ada enggak 3 itu? Kalau kita ingin mencontoh sunnah Rasulullah, 3 dalam saku kita. Ada minyak harum, ada siwak, ada sisir. Nah, sekarang Bapak Ibu bagus-bagus sekali. Ada sikat gigi yang lipat-lipat kecil kan? Ada pula yang kecil-kecil. Ya kalau Bapak Ibu tidak mau jorok kayu-kayu itu, banyak kelihatan jorok. Kayu siwak itu kan luar biasa manfaatnya. Simple. Ya Bapak Ibu, ya kalau kita mau wudhu ya bersih, dibasuh lah.
Kemudian kalau jorok kelihatan orang ya disembunyikan. Sekarang sudah ada pula pakai kotak, pakai plastik, tidak masalah. Dibawa terus. Menjelang wudhu itu disuruh oleh Rasulullah kita bersiwak. Itu kesehatan apa Bapak? Nah, maka kalau kita berwudhu untuk salat, bukan hanya dari mencuci tangan, tetapi menggosok. Masya Allah. Karena Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan kepada mereka. Kalau tidak berdosa mereka. Apa diwajibkan? Menggosok gigi setiap mau wudu. Kemudian Rasulullah bilang apa? Sebelum kamu tidur berwuduklah kamu seperti wudu untuk salat. Berarti apa? Sebelum berwudu mulai dengan gosok gigi. Bapak Ibu, itu amanat dokter dan ahli kesehatan enggak? Sudah gosok gigi, sudah berkumur-kumur, membersihkan hidung, tangan bersih, kemudian kaki bersih, muka bersih, semua telinga juga bersih, tidur dengan nyaman. Allahu Akbar. Semuanya bermuara untuk kesehatan. Maka pelajari agama ini dengan semangat. Amalkan kalau mau selamat di dunia, selamat akhirat. Kemudian setelah itu apa Bapak Ibu? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaji' ala syaqqikal aiman. Tidur kamu di atas lambung kanan. Ini membingungkan orang sejak dulu. Kok Rasulullah suruh kita tidur di atas lambung? Yang pertama apa urusan tidur? Mau menelentang, mau menelungkup, mau sebelah kiri, mau. Tapi kata Rasulullah tidur di atas lambung. Diatur. Di mana Rasulullah tahu itu? Kalau itu bukan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sekarang terbukti. Jadi kalau kita tidur tuh Bapak Ibu, jangan menelentang. Karena menelentang nanti Bapak ketika tidur, Bapak tidak sadar. Terbuka mulut itu. Masuk. Masuk cecah. Apa bunyi-bunyi pula itu. Nanti datang lebah ini apa bunyi-bunyi ini. Suaranya. Masuk itu. La ilaha illallah. Hidung terbuka. Coba lihat Bapak Ibu terapi-terapi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Maka jangan menelentang. Kemudian jangan tidur menelungkup. Menelungkup itu Bapak Ibu sekalian itu dilarang. Sampai sebagian ulama mengatakan haram hukumnya tidur menelungkup. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, nyaman enggak kalau kita tidur menelungkup? Kalau Bapak sempat tidur 1 jam 2 jam saja menelungkup, bangun-bangun kira-kira enak badan enggak? Ngaca, hidung sudah pesek, dada sakit. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah masuk ke Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat. Jadi masuk masjid Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari belum tahu aturan waktu itu. Tidur dia menelungkup di masjid, ya mungkin dia selagi istirahat tidur menelungkup dia. Rasulullah masuk. Dicubit Rasulullah dia dengan kakinya. Hei, bangun kau. Junaidib gelarnya. Hei Junaidib, bangun. Hazihi daj'atu ahlin nar. Tidur seperti ini adalah tidur penghuni neraka. Oh, begitu. Bapak Ibu, kita tak mengkaji bagaimana itu hubungan dengan neraka. Tapi Bapak Ibu Rasulullah. Tapi yang jelas tidur menelungkup secara kesehatan tidak itu kita tahu. Tapi Rasulullah 1500 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah menjelaskan, jangan kau tidur seperti ini. Ini adalah tidur ahli neraka. Coba Bapak Ibu, indahnya Islam itu. Di buku mana Bapak Ibu dapatkan itu? Di buku hadis, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi coba lihat peradabannya. Di zaman waktu itu zaman onta, tapi bagaimana Rasulullah telah mengatur kehidupan begitu maju. Dan sekarang sepakat orang-orang modern semuanya untuk mengamalkannya.
Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, jadi tidur di atas lambung kanan. Coba lihat nanti, tanya Google, Ustaz Google. Tulis itu, manfaat tidur di atas lambung kanan. Nanti ditunjukkannya artikel kesehatan. Nanti apa? Saya temukan 7 manfaat tidur di atas lambung kanan. Jadi rupanya Bapak Ibu kenapa lambung kanan? Kalau menentang semua darah kurang apa, tapi yang jelas juga bahaya. Kena mulut karena kita sudah tidak sadar. Nanti ada hal-hal yang masuk ke mulut kita berbahaya. Maka kita miring. Miringnya kemana? Jangan melungkup karena itu menyakitkan. Ke kiri atau ke kanan? Bapak Ibu, Rasulullah menganjurkan ke kanan. Apa masalahnya? Setelah diteliti, ini masalahnya di dalam badan kita ini banyak isinya. Maka Bapak Ibu salah satunya apa? Paru-paru. Paru-paru itu di tengahnya ada jantung. Kemudian paru-paru itu 2. Paru sebelah kanan, paru sebelah kiri. Dan paru-paru itu gunanya mentransfer udara. Dia memompa terus. Tarik terus bekerja. Tidur pun dia bekerja. Kalau berhenti paru-paru bekerja, langsung masuk dikirim Bapak Ibu ke kubur langsung. Maka harus dijaga paru-paru itu bekerja maksimal dalam udara. Maka di Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ada di tengah-tengah ada jantung. Kalau kita tidur di lambung kiri, jadi katanya paru-paru sebelah kanan lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Maka kalau tidur di sebelah kiri, maka paru-paru yang besar akan menimpa jantung dan juga akan memberatkan kerja jantung. Dan kalau kerja jantung yang terganggu, maka peredaran darah bermasalah. Ini kalau ada Bapak dokter silakan teliti nanti kenapa di lambung kanan. Pokoknya 7 manfaat. Saya bukan orang ahli kesehatan, bukan dokter, tapi cari aja lah, baca aja lah Bapak Ibu sekalian. Itu berhubungan dengan masalah alat jantung, paru-paru, pencernaan, kemudian peredaran darah. Yang mana keempat-empat ini kunci kesehatan manusia. Maka kata Rasul di lambung kanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sehat dan selamat kita. Coba lihat apa yang disebut Rasulullah, semua itu selamat kita. Kemudian Bapak Ibu berikutnya apa? Ya Allah, Rasulullah SAW sebelum tidur perintahkan kepada kita. Apa perintah Rasulullah? Pertama, atfi'ul masabih idza raqadtum. Artinya apa? Matikan lampu-lampu sebelum kamu tidur. Masya Allah, lampu disuruh matikan. Ya Rasulullah, apa urusan kamu dengan lampu kami? Kau suruh pula kami matikan lampu. Tapi itulah Rasulullah ingin mengajarkan kita yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, maka di sini masuk untuk ulama, matikan lampu, periksa api semuanya. Masya Allah. Maka kompor periksa dulu sebelum tidur. Api-api itu matikan lampu-lampu. Kalau dulu lampu semporong namanya, lampu sumbu, lampu serongken. Itu Bapak Ibu. Kalau lampu-lampu itu Bapak Ibu sekali kita tidur, kemudian ngamuk lampu itu, apa akibatnya? Maka sampai sekarang banyak rumah yang terbakar, semuanya faktornya api. Rasulullah bilang sebelum tidur, karena kamu ketika tidur kamu tidak sadar, terlelap. Oleh karena itu seluruh yang membahayakan dirimu matikan, pastikan. Kompor matikan. Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan rumah, keselamatan harta, keselamatannya. Jadi agama ini cuma mengatur hidup ini. Jangan dikira agama selalu disebut agama taat, agama akhirat masuk surga besok. Betul. Tapi agama itu untuk sehat. Maka orang Islam itu harus menjadi orang sehat. Islam itu harus menjadi contoh keselamatan. Maka segala yang namanya keselamatan, kesehatan, Islam terdepan. Berbicara tentang menjaga kesehatan, Islam terdepan. Ada Bapak Ibu. Agama ini untuk dunia pertama, mengatur kehidupan dunia kita. Sampai Rasulullah bilang, matikan lampu, periksa api.
Setelah itu baru kamu tidur. Setelah itu apa Bapak Ibu? Tidak cukup itu saja. Apa kata Rasulullah SAW? Waghattu, tutup oleh kamu seluruh tempat-tempat makanan. Disuruh nutup makanan Pak. Di nasi jangan terbuka. Lauk-lauk, sambal, sayur, jangan ada yang terbuka. Semuanya ditutup. Kalau bahasa sekarang, masukkan semua dalam kulkas atau dalam freezer atau dalam tempat yang tersimpan rapi, yang tidak masuk nanti bakteri dan virus ke sana. Ya Allah, untuk apa Rasulullah nyuruh kita tutup makanan? Bapak Ibu, saya mau tanya, tidak sehat? Sehat atau tidak? Untuk apa tutup makanan? Supaya apa? Kita tidur makanan terbuka, tak apa-apa yang masuk ke situ. Kencing tikus, setelah itu makan pagi. Makan apa? Sayurnya kencing. La ilaha illallah. Beroleh ke tikus di atas itu. Ada pagi-pagi dimakan anak. La ilaha illallah, kata Rasulullah, tutup makanan. Maka ibu-ibu sebelum tidur jangan malas. Karena ada ibu-ibu asal ngantuk, makanan terbuka, di kuali itu banyak gulai. Berenanglah tikus malam. Ada rendang, tadi tutup, cecak masuk, kemudian seluruh serangga, tak apa-apa yang masuk Bapak Ibu. Dan itu serangga-serangga itu banyak yang asalnya dari yang kotor kok. Kadang-kadang tikus, coba tikus. Kita meninggal lihat, dan itu makhluk, salah satu makhluk yang disuruh kita membunuhnya tikus. Bapak Ibu sekalian, dia kalau kita, tikus itu makhluk yang paling pintar, tahu dia kapan kita tidur. Udah senyap baru keluar dia. Itu langkah kita aja dengar oleh dia itu Pak. Masya Allah. Bapak Ibu, tutup makanan, tutup seluruh tempat-tempat minum, botol minum, cerek, semuanya tutup Bapak Ibu. Jangan ada yang terbuka ketika kita tidur, karena itu berbahaya untuk kesehatan. Siapa yang nyuruh kita tutup? Rasulullah. Maka tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, Bapak baca hadis apa? Pintar. Maka ulama-ulama kita jarang yang belajar formal. Mereka semuanya baca hadis, baca Quran, belajar dari ulama, jadi ulama besar. Ya kan? Dan dia tidak punya ijazah SD. Kenapa? Karena Bapak Ibu, sumber ilmu itu yang terhebat adalah, ini habis jadi ulama semuanya nih. Baca Quran, baca suruh tapi tiap hari belajarnya. Mengalahkan Bapak Ibu itu. Mungkin dosen-dosen Win kalah oleh Bapak Ibu semua itu. Mungkin dosen Win suruh dia bagaimana cara tidur Rasulullah, tidak tahu dia itu. Dia baca, kemudian dia baca buku-buku apa-apa. La ilaha illallah Bapak Ibu. Setelah itu apa? Tutup semuanya. Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan. Tadi keselamatan rumah, matikan api, matikan lampu. Kemudian juga Bapak Ibu matikan lampu nih. Pak Ustadz, sekarang kan listrik sudah rapi, kabel apa dan terkontrol. Bapak Ibu, ada manfaat lain lagi. Supaya apa? Hemat energi. Masya Allah. Apalagi di tengah-tengah krisis sekarang. Masya Allah. Terima kasih kami hai Rasulullah, karena engkau telah tunjukkan kepada kami cara hidup yang bagus dan terbaik. Mati hidup lampu ini berapa nanti akan dibayar? Pas tidur 8 jam tidur, 8 jam mati semuanya. Maka berhemat. Hemat itu Bapak Ibu, itu adalah di dalam Islam itu adalah ajaran yang utama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi matikan kompor-kompor itu sudah jelas berbahaya, terjadi kebakaran. Maka banyak orang hangus, gosong, karena dia tidak sadar rumah terbakar, melihat api tak bisa keluar, akhirnya gosong. Banyak kita lihat itu. Kalau dan juga yang kedua, kalau dimatikan lampu ini, maka pusat kontak dengan apa? Mati aliran. Maka mata aliran ini akan mengurangi terjadinya konslet. Karena konslet itu berbahaya. Bapak Ibu sekalian, apalagi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Matikan lampu, tutup makanan,
tutup minuman. Setelah itu Bapak Ibu ada yang lebih hebat lagi. Disuruh kita mengibaskan spray tidur kita sebelum tidur, kibaskan. Allahu Akbar. Iza awa ahadukum ila firashihi, kata Rasulullah, apabila kalian mau tidur, maka hendaklah kibaskan tempat tidurnya dengan pakaian dalamnya. Cuma dalam hadis itu Pak, bidakhili izarihi, dengan pakaian dalamnya. Fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi, karena dia tidak tahu apa sekarang yang lagi hinggap di atas ranjangnya, tempat tidurnya, tikarnya, spraynya. Dia tidak tahu. Oleh karena itu apa? Kibaskan dia dulu. Maka dulu saya ingat di rumah ibu saya menyediakan setiap kamar itu apa namanya? Sapu lidi, atau ada yang begini apa nama? Ya, tempat apa kasur itu. Jadi digini-ginikan dulu sebelum tidur. Allahu Akbar. Karena Rasulullah katakan fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. Karena kalian tak tahu apa yang ada singgah di dalamnya. Maka apa? Masya Allah, Rasulullah itu ahli. Tahu dia makhluk-makhluk yang tidak nampak oleh mata. Ada virus, ada bakteri, ada serangga, ada kalajengking yang menghidap. Tidur Pak, ada kalajengking di situ. Digigitnya nanti. Gimana? La ilaha illallah. Maka diperiksa dulu. Rasulullah suruh periksa Pak, kibaskan dulu katanya. Cuman yang menjadi banyak pembicaraan ulama adalah, kok kenapa Rasulullah suruh Bapak Ibu dengan pakaian dalam? Ini yang menjadi pembahasan. Saya melihat hadis itu bagaimana ulama mensyarahnya. Panjang itu disyarah oleh kenapa pakaian dalam. Bapak Ibu kalau pakaian dalam, kalau jubah, kan kita ini kan ada dua. Maksud kalau ini mohon maaf bukan kolor, tapi pakaian dalam, celana di dalam. Jadi kalau orang Arab kan jubah, nanti ada celana dalam. Tapi maka dengan celana dalam itu, bagian dalam yang menutup ini tutup oleh jubah. Ambil itu baru nanti dikibaskan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu virus, bakteri, kenapa dengan pakaian dalam? Karena pakaian dalam itu kan tertutup. Maka ketika orang berjalan tidak hinggap bakteri, maka itulah yang paling bersih. Oleh karena itu dengan kain itu, kenapa? Karena dia nanti ingin membersih. Itu analisa ulama. Kemudian kedua, dia langsung lengket dengan kulit. Di dalam kulit manusia seperti keringat yang keluar, itu ada unsur kesehatan. Bapak Ibu, saya pernah ceritakan di sini I'jaz ilmi lil Quran yang berpusat di Mekah, yang mana itu dibawa Rabita Alam Islami. Itu Bapak Ibu sekalian, mereka membuat penelitian yang ada di dalam surah Yusuf. Jadi Nabi Yakub setelah kehilangan dua anaknya, khususnya Yusuf, sampai dia menangis dan sedih menjadi buta. Kan tak menampak lagi dia, saking dia banyaknya menangis. Buta dia kena kehilangan. Pertama Yusuf, kedua Bunyamin. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, cerita-ceritakan panjang ceritanya itu. Terakhir ceritanya ketemulah dia dengan saudara-saudaranya ketika dia sudah menjadi raja di Mesir. Ketemulah saudara ada mesin paceklik, mereka butuh makanan. Ketika ngambil makanan di gudang raja, Bapak Ibu, maka di situ Yusuf mereka sampai ketemu dengan saudara-saudaranya. Maka kaget. Menurut saudaranya sudah mati Yusuf, rupanya Yusuf jadi tenang aja, kalau ada orang niaya kita, tidak mesti kita harus sudah dimasukkan ke sumur, aman katanya. Rupanya dia masukkan dalam sumur, rupanya Allah jadikan dia Maka yang mengatur hidup ini siapa? Allah. Bukan manusia. Maka jangan khawatir-khawatir betul ada dibuat orang begini, buat orang begini. Kalau Allah tak mengizinkan, yang penting kita berikhtiar, berjuang. Itu yang penting. Jangan duduk, jangan diam saja, berpangku, tidak boleh juga. Itu membunuh diri namanya, musibah itu. Maka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad, kerja keras, ikhtiar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa dengan pakaian dalam? Jadi kita Nabi Yusuf
Apa setelah ketemu dengan saudaranya dan diberitakan Nabi Yakub buta, maka apa kata Yusuf? Diambilnya, ditanggalkannya bajunya, baju dipakainya. Tolong kalian bawa baju ini, kalian lemparkan nanti ke muka bapak. Mereka tidak tahu apa rahasianya, tapi ya jangan lupa salam dari saya, kemudian lemparkan baju saya ini ke muka bapak. Lalu dilakukan. Maka pulang saudara-saudaranya itu dilemparkanlah baju itu, lalu baju itu dilemparkan mukanya, langsung Nabi Yakub melihat. Sekarang yang diteliti, apa hubungan baju yang dipakai dengan kesehatan itu diteliti. Karena itu Al-Quran. Ditemukanlah Bapak Ibu kenapa rupanya dengan di baju itu lengket keringat-keringat manusia. Dalam unsur keringat itu ada obat penyembuh penyakit mata. Subhanallah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kan ada 3 air yang keluar dari kepala kita dan lubang. Pertama air dari hidung, dari telinga. Kalau air telinga ini rasanya apa? Tidak pernah minum. Pahit Pak. Allahu Akbar. Pahitnya itu Pak, dibanding dengan pahitnya yang lain-lain, itu berlipat-lipat. Itu air yang paling pahit. Kenapa air telinga pahit? Kemudian yang kedua hidung. Air hidung rasanya apa? Kemudian ketiga air mata apa? Asin. Air mata asin. Kemudian air telinga pahit. Kemudian air mulut air liur apa? Tawar kan? Kalau sempat asin pula air mulut asin terus. Karena mulut ini selagi bergerak tidak berhenti adanya air liur ada terus. Cuma maksudnya air liur yang ada ini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kan ada, pasti Bapak bisa buang. Tawar kan? Tawar sekali. Kalau sempat pahit, tidak bisa Bapak ke sini. La ilaha illallah. Itu siapa yang mengatur Bapak Ibu? Padahal semuanya di kepala itu. Kok bisa keluar di sini pahit sekali? Kok di sini asin dengan di sini? Kenapa yang di mulut? Bapak yang mengatur itu. Dan juga percaya Allah. Astagfirullahaladzim, manusia ateis itu. Oh tak ada. Lucu orang ateis itu Pak. Bilang balon ini tidak ada yang membuat katanya. Marah dia sama kita itu. Itu balon itu ada orang buat dia katanya. Bumi yang bulat seperti ini tidak ada yang buat katanya. Astagfirullahaladzim. Otak memang otak. Memang otak kalau otak setan. Tidak ada berpikir sedikit pun. Coba pikir sedikit. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Manusia, lihat dalam dirimu. Di situ kau nampak kekuasaan Allah yang menciptakan kau. Kok bisa itu pahit? Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa pahit di sini? Kenapa asin di sini? Semuanya untuk kepentingan sesuai dengan fungsinya. Maka pahit Pak ya, ini telinga nih. Kalau Bapak tidur masuk serangga, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, karena pahitnya air telinga, mati Pak. Maka Bapak Ibu kalau ingin membersihkan, membunuh sesuatu, kasih dia kepada sesuatu yang pahit sekali. Itu sebenarnya penjagaan telinga dengan air. Masuk semut, masuk apa Bapak Ibu, dia tidak akan, maka segala hal, maka semut masuk kepada yang manis atau ke yang pahit? Ibu-ibu, semut cari tempat. Kalau sempat manis air telinga ibu-ibu, sarang semut semuanya. La ilaha illallah. Maka Pak, semut mau masuk, terasa pahit langsung keluar. La ilaha illallah. Siapa yang buat itu? Kita pakai tak bersyukur sedikit pun kepada Allah. Kemudian air mata kenapa asin? Kenapa ini asin?
Bapak Ibu coba lihat apa gunanya air asin. Air asin itu pembersih. Jadi bola mata yang diciptakan Allah itu Pak, itu dibersihkan oleh air mata yang asin itu. Hidung juga Bapak Ibu, ada bakteri-bakteri yang masuk ke situ. Itu perlu keasinan untuk kenapa air liur tawar? Karena Bapak Ibu, kalau dia tawar, Bapak Ibu bisa merasakan nikmatnya berbagai macam. Maka karena dia tawar, masuk yang manis, maka dia manis dia, maka dia tawar. Sempat asin Pak, bercampur baur. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu kalau air tawar silakan masukkan ke dalamnya gula menjadi manis. Masukkan. Subhanallah sekalian. Itu semuanya itu dikepak itu Pak. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka salah satu analisa ulama kenapa kain dalam disuruh kita mengibaskannya? Karena di situ ada unsur keringat yang barangkali Bapak Ibu, ini baru penelitian, barangkali ada hubungan antara keringat yang melekat di badan kita gini kan, maka apa? Ada unsur kesehatan untuk manusia. Atau mungkin juga ada berhubungan dengan virus-virus yang kalau dia membau keringat manusia, dia langsung pergi. Allahu Akbar. Itu dapat saya sampaikan, kita lanjutkan ya pengajian ini. Menarik Bapak Ibu ya. Itu baru masalah tidur Pak, belum makan lagi nanti, belum apa. InsyaAllah kita lanjutkan nanti dalam pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.